Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab usul dan membaca Syarhul Waraqat. Ini pertemuan ke-28. Kita masih di pembahasan al-am. Kita lanjut sekarang syiar al-am, lafaz-lafaz yang umum kemarin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Thumma qala syarih Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ats-tsalits al-asma'ul mubhamatu wa dzalika ka asma'i syarti ka qoulihi ta'ala ma ya'mal su'an yujza bihi wa asma'il istifhami ka qoulihi ta'ala wa aina tadhhabuna wa ba'dil asma'i mausulati ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi yasrabu fi aniyati fiddati innama yujarjiru fi batni naru jahannam. Naru jahannam. Wa min thumma qala wa min lil umumi fil akili kama wa man lil umumi fil akili kama muttila sawa'un kanat syartiyatan am istifhamiyatan am mausulatan wa ma lil umumi fi ghairil akili ka qoulihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin liya'lamhu Allahu wa qoulihi ta'ala wa ma indallahi khairul lil abrari wa qoulihi ta'ala madza ajabtumul mursalina. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau rahimahullah, al-asma'u as-salita yang ketiga dari lafaz-lafaz umum adalah asma'ul mubhamah. Dalika demikian itu ka asma'is syart, seperti isim syarat. Faqala ta'ala man ya'mal su'an yujza bih. Lihat, man ya'mal su'an, siapa saja yang melakukan paham kan? Umum, siapa saja. Tidak ada yang dikhususkan sini. Oh, kalau wali yang melakukan kejahatan, tidak ada. Ini umum. Ini umum. Allah katakan man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan maka dia akan dibalas dengan. Dia akan dibalas dengan siapa saja. Wasmaul istifham, demikian pula isim-isim istifham. Faqali ta'ala fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kata aina ini isim istifham. Ya, dia bermakna apa? Umum. Wa ba'dul asma'il mausulah, dan sebagian isim mausul. Faqali ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alladzi yashrabu fi aniyatid dhahab fi aniyatil fiddah. Alladzi yashrabu, alladzi yang minum. Yang sini siapa? Umum. Fi aniyatil fiddah, di aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Tiada lain dia masukkan dalam perutnya api neraka jahannam. Wa man lil umum fil akil. Kemudian beliau bilang, dan man untuk umum tapi pada yang berakal. Ya, yang berakal. Makanya di ayat tadi itu mayyamal su'an, siapa saja yang melakukan kejahatan. Itu untuk siapa? Untuk yang berakal, manusia dan jin yang punya akal. Yang punya akal. Jadi tidak masuk hewan, tidak masuk benda mati. Ya, karena itu umum untuk yang berakal. Kama mutil, sebagaimana yang dicontohkan tadi. Sabaun kan syartiyah, sama saja apakah man itu syartiyah, atau istifhamiyah, atau man itu istifhamiyah, atau mausulah, atau man itu apa? Mausul. Sama, dia lil umum. Sementara ma lil umum fi ghairil akil. Ma untuk umum tapi pada yang tidak berakal. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan maka Allah mengetahuinya. Ya kan? Maka Allah mengetahuinya. Wa qaulu ta'ala wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang baik. Apa yang di sisi Allah? Wa qaulu ta'ala madza ajabtumul mursalin. Madza ajabtumul mursalin. Ini ma umum. Ya. Tapi di sini ya dipakai ma itu yang isim istifhamnya. Danya adalah isim mausul. Adapun dijadikan madza berarti tidak ada syahidnya. Kalau dijadikan madza sebagai satu kata. Karena kita mau contohkan ma saja. Terus thumma qala syarih wa ma'nal ibhami wa asma'il syarti fi
في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين في الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. Makna ibham, kenapa dinamakan isim ibham? Yaitu dalam isim syarat dan isim istifham, yaitu karena dia tidak menunjukkan atas yang tertentu. Kan umum kan untuk tanya siapa saja. Dan pada isim mausul, kenapa dinamakan mubham? Karena dia butuh kepada silah. Ya kan? Dia butuh kepada apa? Silah. Tu'ayyinul murad. Ia memastikan yang diinginkan. Kan dia butuh silah. Dia memastikan apa yang diinginkan. Dipahami kan? Ini yang dimaksudkan kenapa dia mubham. وقول المصنف وأي في الجميع أي إن أيا تكون شرطية نحو قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واستفهامية كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وموصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا وتكون لغير العاقل كمثال الأول وللعاقل كمثال الثاني والثالث. Perkataan penulis ayun fil jami, yaitu ayyan itu bisa menjadi syartiyah. Contoh firman Allah Ta'ala, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Bisa istifhamiyah seperti firman Allah Ta'ala, nina'na ma'ayyul hizbaini ahsa lima labitu amada. Ya, istifhamiyah di sini, ayyul hizbaini. Atau mausulah kaqouli Ta'ala, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ayyuhum di sini ada isim mausul. Ya, wa takunu li ghairil aqil, dan dia bisa untuk yang tidak berakal. Kal mithalil awwali, seperti contoh yang pertama, walil aqil juga bisa untuk yang berakal. Kal mithalis asani wa tsalits, seperti contoh yang kedua dan ketiga. Jadi maksudnya umum. Apakah dia istifhamiyah, syartiyah, mausulah, atau lil aqil atau li ghairi al aqil. Beda dengan man sama ma. ثم قال وقوله وأين في المكان ومتى في الزمان أي إن أين تكون استفهامية للسؤال عن المكان كما تقدم وتأتي شرطية كقوله تعالى أينما تكون يدركم الموت ومتى تأتي استفهامية كقوله تعالى متى نصر الله وشرطية نحو متى تسافر أسافر. Masya Allah. Berkata penulis aina fil makan wa mata fil zaman, yaitu aina dia menjadi istifhamiyah untuk bertanya tempat sebagaimana telah lewat, data juga dia sebagai syartiyah seperti firman Allah Ta'ala aina matakunu yudrikumul maut. Yang telah lewat itu yang tadi ya, yang di atas aina tadhabun, itu untuk istifhamiyah, paham kan? Kemudian syartiyah seperti ayat ini aina matakunu yudrikumul maut, mata datang untuk bertanya seperti firman Allah Ta'ala mata nasrullah, dan syartiyah juga mata tusafir usafir, itu mata. Terus ثم قال وقوله وما في الاستفهام والجزاء وغيره أي إنما تأتي استفهامية وتأتي للجزاء أي الشرط وتقدم مثالهما وفي بعد نسخ الورقات والخبر بدل والجزاء والمراد بها الموصولة وتقدم مثالها أيضا وقول المصنف وغيره أي غير المذكور الذي هو الاستفهام والجزاء على نسختنا والاستفهام والخبر على نسخة الثانية وذلك كالخبر على نسخة الأولى على نسخة الأولى والجزاء على ثانية. Baik, jadi belum terangkan ada perbedaan percetakan. Perkataan penulis ma berada dalam bisa untuk istifham, bisa jaza, bisa selainnya. Yaitu ma datang istifhamiyah, datang untuk jaza itu syarat. Dan telah lewat contohnya tadi di atas ma. Dan dalam sebagian cetakan waraqat wal khobar, yaitu wa ghairihi, tapi dibilang apa? Wal khobar, badal bukan ghairihi. Wal khobar badal dari jaza, yaitu tadi fil istifhamiyah wa al khobar, pengganti dari jaza.
Wal muradu bihal mausulah. Yang diinginkan dengan jumlah khobariyah maksudnya apa? Mausulah. Yang diinginkan dengannya. Dan telah lewat contohnya juga. Perkataan penulis wagoirihi, tinggal sekarang wagoirihi, yaitu selain yang disebutkan, yaitu istifham dan jaza di atas nuskho kita ini. Di atas cetakan yang kita pegang ini. Jaza tadi. Selain jaza dan istifham. Wal istifham wal khobar ala nuskhati tsaniyah. Dan selain istifham dan khobar di atas cetakan yang kedua. Wadhalika kal khobar ala nuskhatil ula. Demikian itu seperti al khobar di nuskho yang pertama. Wal jaza ala tsaniyah. Dan seperti jaza di atas apa? Nuskho yang kedua. Jadi tergantung pengatofannya, apa yang hilang, apa yang digantikan. Terus ثم قال شارح حفظه الله تعالى الرابعة النوع الرابع من صيغ العموم لا في النكرات والمراد أن لا مركبة مع النكرة تفيد العموم كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم وكذا في سياق النحي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله حتى يسمع كلام الله Oh, antum baca apa? كلام الله Ustaz. Kalamah. Oh, baik. Coba ulang. Hatta yasma'a kalam Allah. Oh, terlalu cepat itu tebalnya Allahnya ya. Kalam Allah. Terlalu cepat tuh tebalnya. Jadi di mim sudah tebal. Jadi bunyinya dhamma. Kalam Allah. Jadi bunyi tebalnya itu di Allahnya yang di tengah. Terlalu cepat tuh tebalnya. Coba. Hatta yasma'a kalam Allah. Terlalu cepat tebalnya tuh. Terlalu cepat tebalnya. Ma tidak tebal. Hatta yasma'a kalam Allahi. Kalam Allah. Kalama. Hatta yasma'a kalam Allah. Lumayan. Iya, itu mirip kalamo. Jadinya. Nah, kalamo jadinya. Kalam Allahi. Jadi Allahnya itu yang di tengahnya itu yang tebal, bukan yang pertama. Hatta yasma'a kalam Allahi. Kalam Allah. Setelahnya baru bunyi O-nya. Yang jauh. Terus. Wa qawlihi ta'ala man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in. Masya Allah. Ini tambahan faedah dari penulis. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes. Jadi belum kasih semuanya langsung. Kasih semuanya langsung tentang la ini. Kan kalau di matan Al-Juwayni kan cuma la yang masuk pada nakir. Belum kasih di sini. La yang masuk pada ya istifham ingkari, la yang masuk pada syarat, la yang masuk pada nahi. Semuanya bermakna apa? Umum. Kata belum. Ana urabi min siyagil umum. Jenis keempat dari bentuk lafaz yang umum. La fin nakirat. La yang masuk pada nakirat. Al-muradu la al-murakkaba ma'an nakirah. Tufidul umum. Yang diinginkan dengannya, la yang tersusun bersama nakirah memberikan faedah umum. Ini langsung Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan makna umumnya langsung. Yang penting ada nakirah terus ada la. Tidak harus la nafiyah lil jins. Apapun siapnya. Lihat. Kaqouli ta'ala. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini kan nakirah. Isim la nafilil jins. Ini maknanya umum. Tambahannya. Fan nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Lihat. Nakirah pada siyak nafi memberikan faedah umum. Tambahannya. Wakada fi siyakin nahi. Demikian pula kalau ada nakirah berada dalam konteks pelarangan. Bukan hanya nafi. Tapi apa? Nahi. Ya, contohnya yang belum sebutkan adalah fala tad'u ma'allahi ahadan. Lihat, ahadan nakira. Konteksnya apa ini? Nahi la tad'u. Paham kan? Iya. Awis syart atau nakira yang berada dalam konteks syartiyah. Contohnya yang belum sebutkan kedua, karena ini belum sebutkan semua dulu, baru langsung contohnya setelahnya disusun sesuai dengan tadi.
Contohnya apa? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Lihat, wa in ahadun. Ahadun, nakiro. Siapnya apa ini? Syart, in. Paham? Berarti ahadun di sini apa? Umum. Siapa saja musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, lindungi. Sampai dia mendengar kalam Allah. Tidak ada yang dikecualikan. Paham kan? Awil istifhamil ingkari. Atau nakiro berada dalam konteks bertanya tapi mengingkari. Kan ada orang bertanya karena tidak tahu. Ada yang bertanya karena mengingkari. Iya. Contoh firman Allah Ta'ala, man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa sembahan selain Allah yang mendatangkan cahaya kepada kalian? Tapi ini bukan Allah bertanya, tapi Allah mengingkari mereka, orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, menyembah Tuhan cahaya, seakan-akan cahaya itulah yang mendatangkan kebaikan untuk mereka. Allah bertanya tapi mengingkari. Artinya maknanya di sini man ilahum, tidak ada ilah. Jadi ilah di sini nakiro. Tapi konteksnya di mana? Di istifham ingkari, bertanya tapi mengingkari. Jadi diterjemahkan tidak ada ilah selain Allah yang mendatangkan cahaya pada kalian. Dipahamkan? Jadi ini langsung semuanya. Ya, langsung semuanya. Ini juga masuk nanti kaidah tafsir. Kaidah dalam menafsirkan ayat yang bermakna umum. Nah, selesai yang disebutkan oleh Al-Juwaini. Setelah itu beliau tambahkan siyak yang lain. Terus ثم قال شارح وباقي صيغ الأخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها الأولى لفظ كل وهي من أقوى صيغ الأموم وهي تشمل العاقل وغيره المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يقدو فبائع نفسه فمعتكها أو موبكها. Baik, Masya Allah. Terus selesaikan itu. ويلحق بكل ويلحق بكل tidak ditanwin. ويلحق Tidak ditasdid maksudnya. ويلحق Biasa. بكل ما دل على العموم بمادته مثل جميع ومعشر ومعاشر ومعاشر وعامة وكافة ونحوها. Masya Allah. Kata beliau bakia siagun ukhra. Sisa bentuk-bentuk yang lain. Lam yata'arrad lahal musannif. Penulis tidak menyinggungnya. Paham kan? Ini dalam bab menyempurnakan faedah. Supaya antum langsung paham, tahu semua lafaz-lafaz apa yang bermakna umum. Penulis tidak menyinggungnya. Di antaranya lafaz kul. Paham kan? Lafaz apa? Kul itu lil umum. Lafaz kul. Kalau ada yang mengecualikan, makanya para ulama agak keras membantah kalau ada orang mengecualikan sebagian perkara tanpa ada pengecualian dari syariat. Misalnya ada yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mereka bilang apa? Ada bid'ah yang hasanah. Padahal lafaz kul apa? Umum. Bahkan ini kata beliau rahimallahu taala hafizallah wahya min aqwa siagil umum. Bahkan ini adalah bentuk lafaz umum yang paling kuat. Wahya tasmalul akil wa ghairah. Dia mencakup yang berakal dan selainnya. Al-mudzakkar wal muannats. Mencakup yang mudzakkar dan muannats. Wal al-mufrada wal mutsanna. Mufrad dan mutsananya. Wal jam'a dan jamaknya. Semuanya. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Seharusnya kalau mereka kecualikan bid'ah ada bid'ah hasanah, berarti ada yang tidak wafat. Enggak? Ini kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama kan lafaznya dengan kullu bid'atin dhalalah. Sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan namanya apa? Kematian. Tidak ada pengecualian, kan lafaz umum. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nas yaghdu, setiap orang itu masuk di pagi hari. Fabai'un nafsah, ada
orang yang dia melakukan transaksi terhadap dirinya, famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskannya dari neraka dan juga ada yang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Kullun nas, setiap orang begitu. Masuk pagi hari, ada yang membebaskan dari neraka dirinya, ada juga yang memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian perlu kasih faedah lagi, diikutkan dengan lafaz kul, semua yang menunjukkan atas umum dengan lafadznya. Seperti jami, ma'syar, ma'asyar, amah, kafah, dan yang semisalnya. Paham kan? Ini menunjukkan apa? Makna apa? Umum. Ini makna umum. Dua. الثانية المضاف للمعرفة سواء كان مفردا أم جمعا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. Masya Allah, faedah penting sekali, alhamdulillah. Termasuk lafaz umum adalah al-mudhaf li ma'rifah. Kalau dia mudhaf kepada ma'rifah, ada kata nakiro disandarkan kepada ma'rifah, maka itu umum. Apakah dia mufrad ataupun jamak, sama dengan kemarin. Ada mufrad atau jamak pakai al, maka maknanya apa? Umum. Kalau ini mufrad atau jamak mudhaf, umum. Seperti kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'mat mufrad, tapi mudhaf kepada apa? Lafaz Allah, ma'rifah, la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, maka terjemahnya kalau jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pada lafaznya mufrad. Iya. Wa qaulu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Aulad jamak mudhaf kepada kum, maka umum. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, umum, secara umum. Iya. Terus الثالث النكرة في سياق الامتنان كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وكقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان لأن العموم يناسب الامتنان. Masya Allah. Termasuk yang bermakna umum adalah nakiro fi siyaqil imtinan. Nakiro tapi dalam konteks nikmat. Penyebutan anugerah, pemberian. Iya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Paham gak ini? Air yang suci ini umum. Semua air yang suci yang turun dari langit itu apa? Suci. Kenapa? Ini syiar imtinan. Itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya ada fakihah umum, karena ini pemberian. Ada nakhl, apa artinya fakihah? Buah-buahan umum. Nakhl, kurma umum, apapun jenisnya. Wa rumman, apa itu? Delima, semuanya umum. Paham kan? Ini masuk. Karena al-umum yunasibul imtinan. Karena umum itu cocok untuk penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم قال شارح الرابعة النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت ودليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. Masya Allah. Pada lain lagi, demikian pula nakiro dalam siyak itsbat ternyata juga sama. Kalau ada nakiro fi siyak itsbat juga memberikan faedah apa? Umum. Kan kemarin kita jelaskan kan nakiro fi siyak itsbat kemarin maknanya apa? Tidak memberikan faedah umum. Cuma contohnya kemarin kan fatahriru raqabah. Tidak. Fatahriru raqabah memberikan faedah apa? Umum. Sama juga itsbat. Walaupun tidak ada apa? Iya. Walaupun nanti yang mengkhususkannya kalau ada sifatnya. Yang mengkhususkan itu ayat fatahriru raqabatin mu'minah di ayat yang lain. Maka bebaskan budak umum. Paham kan? Kemudian kita khususkan dengan beriman karena ada ayat yang lain yang menyebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka bebaskan budak yang beriman.
yang beriman. Jadi ini juga disebutkan nakira fi siyaqil itsbat, memberikan faedah umum juga. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, alimat nafsun ma ahdarat. Alimat nafsun. Ini nafsun siaknya apa ini? Konteksnya apa ini? Penafian atau itsbat? Itsbat. Berarti kan semua di sini nafsun maknanya umum. Semua jiwa mengetahui apa yang dia telah lakukan. Dalil firman Allah Ta'ala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sanalah diuji setiap jiwa apa yang dia telah lakukan. Paham kan? Iya. Nafsun ini kullu nafsin di siak apa? Siak itsbat lil umum. Apalagi ada kul di situ. Ada apa di situ? Kul berikan faedah apa? Umum. ثم قال شارح وقوله والعموم من صفات النطق النطق مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنطوق والمنطوق هو الفاظ هو اللفظ لأنه ينطق به لاستماله على الحروف فالعموم من صفات الألفاظ فيقال لفظ عام لأن العام له سياق تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في أمثلة وإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على مجردة عن القرائن دلت على الاستغراق الجنسي وهذا معنى العموم وهو مفهوم من لسان العربي هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومن تبعهم ممن بعدهم فكانوا ومن تابعهم ممن بعدهم فكانوا يستدلون ويحتجون sama فكانوا يستدلون ويحتجون sama toh ditasdid maksudnya sebelum waw. فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال ونذكر مثالين لذلك. Baik, sampai situ dulu kata beliau. Al-umum termasuk sifat an-nutuk. An-nutuk itu masdar, tapi maknanya isim maf'ul, yaitu an-nutuk bermakna apa? Al-mantuk, yang diucapkan. Paham kan? Ya, yang diucapkan. Wal mantuk wal lafaz. Yang diucapkan maksudnya itu lafaz. Li'annahu yuntaku bih, karena dia diucapkan dengannya. Listimali 'alal huruf, karena dia tercakup atas apa? Huruf. Maka umum itu ya termasuk sifat lafaz. Maka dikatakan lafaz yang umum. Paham kan? Bukan perbuatan, tapi lafaz yang umum. Karena yang umum itu dia memiliki siyak, sudah lewat tadi, yang digunakan dalam umum. Tidak diberikan faedah, tidak diambil faedah tanpa dia. Maksudnya tidak diambil faedah umum kecuali dengan lafaz-lafaz yang umum yang ada bentuknya. Sebagaimana telah lewat contoh-contohnya. Kalau datang lafaz umum kosong dari korina, maka menunjukkan atas istighraqil jins, masuknya semua jenisnya. Wa hadza ma'nal umum, inilah makna umum. Wa mafhumun min lisanil Arab, ini dipahami dari lisan Arab. Hadza madhhabus salaf min sadri hadil ummah, ini madhab salaf dari awal generasi umat ini. Wa man taba'ahum, dan orang-orang mengikuti mereka, mimman ba'dahum, dari setelah mereka. Fakanu yastadillun, adalah mereka berdalil, wa yahtajjun, dan berhujjah, binususil umum, dengan dalil-dalil umum. Fayuwafiqul mukhalifu minhum, maka orang-orang yang menyelisihi sepakat dengan mereka ala sihatil istidlal, atas sohinya pendalilannya. Beliau contohkan walinat koro misalain, maksudnya contoh para salaf berdalil dengan lafaz apa? Umum, supaya antum tidak bilang kenapa kita berdalil itu dengan ayat itu umum.
Paham kan? Ini kan masalahnya kan kalau disebutkan dengan rinci masalah, semua masalah kan tebal Quran. Ya kan? Maka Quran itu melafadzkan dengan lafaz-lafaz yang umum. Lafaz-lafaz yang umum. Kita contohkan. Berdalil dengan lafaz umum boleh. Selama tidak ada apa pengkhususannya. Kita contohkan pendalilan salaf. Mereka berdalil dengan lafaz umum. Dengan dua contoh. Pertama, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin qala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim fanazalat inna syirka la zulmun azim fa sahabatu radhiyallahu anhum fahimul umuma fil ayati imma minal ismil mausuli alladziina aamanu aw min nakirati fi siyakin nafyi بظلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهما ثم جاء بيان أن المراد بظلم الشرك قال الحافظ ابن حجر فيه حمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. Masya Allah. Kata beliau contoh yang pertama, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, tatkala turun ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ini ada dua lafaz umum, alladzi dan bidzulmin, diawali oleh lam yalbisu, penafian. Paham kan? Ada dua lafaz umum. Qala sahabat Nabi, berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuna lam yadlim, siapa di antara kita yang tidak zalim? Berarti dia pahami apa ini? Dia pahami apa ini? Umum. Karena mereka langsung bilang itu. Siapa di antara kita yang tidak zalim? Sampai turun ayat inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Makanya tadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maksudnya apa? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, apa maksudnya? Syirik. Kenapa kita khususkan syirik? Ada ayatnya, ada pengkhususannya. Paham? Tadinya kalau seandainya tidak ada ini inna syirka la dzulmun adzim, maka kita pahami apa? Umum. Maka sahabat memahami umum dalam ayat. Apakah dari isim mausul alladzina amanu atau dari nakiro fi siyakin nafi bidzulmin, yaitu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Paham kan? Iya. Walam yungkir alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam dalikal paham. Nabi tidak mengingkari kepada mereka pemahaman itu, yaitu di pemahaman awal. Paham kan? Tidak diingkari karena memang itu umum. Iya. Summa ja'a bayanu anal murad bidzulm asyirik. Setelah itu turunlah ayat dalam surat yang lain bahwasannya yang diinginkan dengan zalim adalah apa? Syirik. Maka berkatalah Hafidz Ibnu Hajar fihil haml alal umum. Maka di dalamnya terdapat pendalilan dibawa dalil umum kepada apa? Ke umum. Hatta yarida dalilul khususi, sampai datang dalil pengkhususan. Dipahami ini, wajib kita beramal dengan dalil umum yang kita tahu. Paham kan? Nanti kita bisa berpindah kapan? Kalau kita dapat dalil apa? Khusus. Contoh kedua. Thumma qala syarih al-mithalu tsani ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'u lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha fa kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihinna qala yurkhinahu shibron. Faqalat izan tankashifu aqdamahunna qala aqdamuhunna qala fayurkhinahu dira'an la yazidna alaihi. Fafahimat Ummu Salamah radhiyallahu anha min lafzin man al-umumi lirrijali al-umuma lirrijali wan nisa'i wa aqarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir dzalika 'alaiha thumma bayyana laha
hukman nisa'i. Fahadha dalilu ala anna lafzata man tufidul umuma biduni qarinati li'anna al-umuma min sifatil alfazi. Alhamdulillah, sampai situ. Yang kedua, contoh para sahabat, para salaf berdalil dengan umum. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala", siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, "Fakaifa tasna'un nisa biduyulihinna?" Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh perempuan dengan pakaian lebihnya di bawah? Kenapa Ummu Salamah bertanya tentang perempuan? Itu pertanyaan kita. Karena dia paham ini hadis apa? Umum. Padahal ini kan bisa saja untuk siapa? Laki-laki, kan tidak boleh isbat. Tapi Ummu Salamah pahami dengan apa? Lafaz tadi itu. Perempuan juga masuk. Berarti man tadi itu apa? Umum. Qala Nabi yurkinahu shibron. Dia ulurkan saja, lebihkan saja satu jengkal. Satu jengkal. Faqala, kata Ummu Salamah, kalau begitu akan tersingkap kakinya. Bah, ini orang dulu ya. Ya, kalau begitu akan tersingkap kakinya. Kalau sejengkal, kalau sekarang naik sejengkal lebih. Ya, kalau orang dulu takut naik. Ya, kalau orang sekarang ya, makin naik makin gaul. Ya. Ya, dia bilang kalau begitu akan tersingkap kalau hanya sejengkal turun. Kata Nabi SAW, dia turunkan satu hasta kalau begitu. Dan jangan dia tambah. Jangan dia apa? Tambah. Titik pendalilannya, Ummu Salamah memahami dari lafaz man itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya kan man untuk berakal. Berarti masuk laki-laki juga apa? Perempuan. Nabi mengakuinya, membenarkannya. Nabi tidak bilang kepada dia, enggak, itu khusus laki-laki. Iya kan? Nabi malah bilang, kalau begitu turunkan satu hasta. Iya kan? Nabi mengakuinya, membenarkan apa yang dipahami oleh siapa? Ummu Salamah. Tidak mengingkarinya. Kemudian belum menjelaskan kepadanya hukum untuk perempuan. Paham kan? Bahwa perempuan ada hukum khusus. Itu yang tidak boleh isbal tadi itu siapa? Laki-laki. Ini adalah dalil bahwasanya lafaz man itu memberikan faedah apa? Umum tanpa korina. Jika kalau tidak ada apanya? Korina yang memalingkannya. Karena umum termasuk sifat apa? Lafaz. Karena umum ini termasuk sifat lafaz. Ini contoh salaf. Artinya kita beramal juga dengan apa yang mereka lakukan. Itu adalah merupakan hal yang sunnah. Hal yang sunnah dalam berdalil. Ya, dalam berdalil. Iya. Kemudian setelah itu nanti beliau akan kasih tahu tidak boleh mengakui lafaz umum pada selainnya. InsyaAllah kita baca di pertemuan berikutnya. Iya, gugur. Makanya tidak dikuatkan pendapatnya. Seperti Imam Syafi'i belum berdalil dengan lafaz umum. Nabi SAW tawaddu'a salatan. Nabi berwudu 3 kali. Kan lafaz umum. Nah, dalam hadits Abdullah bin Zaid dikhususkan kepala marwah wahidah. Itu maksudnya begitu. Maka